Halo semuanya, hari ini kita akan mencoba pizza dalam 1 menit, dalam 1 jam, dalam 1 hari. Mari kita berangkat. Waktu hampir sampai habis untuk membuat pizza pertama. Letakkan wajan di atas kompor ini, masukkan kulit pizza ke dalamnya. Sementara kulitnya memanas, iris sosis dokter juga ke atas pizza ini. Lalu letakkan di atas pizzanya. Parut keju di atasnya, lalu kita tutup. Setelah ditutup, tunggu keju meleleh dan pizza siap dalam 1 menit. Tidak terlihat dengan rapi. Mari kita potong-potong. Mari kita coba. 1 menit pizza terasa seperti pizza kafeteria standar. Secara keseluruhan biasa saja. Mari kita beralih ke pizza kedua. Kita hanya punya waktu 1 jam untuk membuatnya. Kita mulai dengan adonan dalam mangkuk. Mari kita tepung. Lalu garam. Ragi kering. Campur-campuran keringnya juga. Tuangkan air hangat dan dengan aduk dengan spatula. Kemudian taruh mangkuk ke dalam gabungannya, tuangkan minyak zaitun dan sedikit tepung. Lalu kita uleni. Kombinasi ini akan menjadi adonan. Secara harfiah dalam 10 menit ini sudah selesai. Setelah selesai, kita biarkan dalam mangkuk yang sama, dan lalu kita kembang. Sementara ini kita buat sausnya juga. Bahan dasarnya adalah bahan pasta tomat. Masukkan 4 sendok makan ke dalam wajan, tambahkan air dan aduk sampai cair. Kemudian tambahkan kemangi kering dan sedikit minyak zaitun. Bersama garam dan aduk bersama. Dan sekarang sausnya sudah siap. Kami memiliki pizza margarita. Jadi potong berapa tomat cherry. Adonan sudah mengembang dan perlu diuleni lagi. Sobek sepotong adonan ini, taburi meja dengan tepung, dan hancurkan gumpalan adonan ini. Giling adonan hingga diameter yang diinginkan dengan penggilas adonan. Kami letakkan lapisan adonan di atas loyang. Taruh saus tomat ini di atasnya. Dan sebarkan secara merata. Parut keju di atasnya. Dan taruh beberapa mozzarella ini. Kita juga perlu minyak zaitunnya. Ini digunakan untuk lapisi kerak, sehingga menjadi berkerak. Masukkan ke dalam oven. Masukkan dalam 200 derajat. Atas dan bawah. Kita tunggu 15 menit, dan hanya ini pizza selesai dalam 1 jam. Mari kita potong. Setelah kita cicipi, pizza ini jauh lebih enak, tetapi masih belum seperti wow. Mari kita membuat pizza sepanjang hari ini. Sewaktu habis, kami akhirnya menyelesaikan oven berbahan kayu ini. Jadi di sanalah kita membuat pizza terselesai kita. Ngomong-ngomong, kami tidak memiliki oven, kami juga memiliki perokok ini. Dan kita juga akan menggunakan hari ini. Mari kita mulai dengan masak hamnya. Kita kupas potong daging sapi. Sekarang, ambil segelas air, tambahkan 3 sendok teh gula tebu dan garam dalam jumlah yang sama, dan aduk untuk melarutkan gula. Lalu kita larutkan dengan gula ini dan sepenuhnya. Tuangkan air garam ini ke dalam alat suntik. Dan suntikan daging ke dalam berbagai tempat.
Selesai. Ukur panjang tas dan potong bagian menjadi yang diinginkan. Tutup salah satu sisinya dan masukkan potongan daging kita ke dalam kantong. Vakum. Dan biarkan direndam di tempat terlalu dingin selama 5 jam. Sementara itu, buatlah sosis Italia ini. Untuk ini kita perlukan 2 jenis daging sapi dan babi. Dari sepotong daging sapi, sepotong semua foilnya. Lalu potong semuanya menjadi potong-potongan. Langsung menjadi potongan yang kecil. Dengan menggunakan 2 kapak, buatlah daging cincang ini. Ini lebih sulit dan lebih lama daripada hanya mencincang selalu daging daging. Tapi saya lebih menyukai tekstur daging cincang ini. Selesai. Masukkan campuran lada ke dalam mesung, lalu dicincang. Masukkan ke dalam daging cincang, juga paprika, serpihan cabai, biji mustardnya juga. Lalu masukkan adas ke dalam mesungnya. Lalu digiling juga, sehingga memasukkan aromanya. Juga di dalam daging cincangnya. Garam yang baik. Kupas bawang putihnya. Potong-potong. Juga dalam daging cincang ini. Uleni semuanya dengan tangan sampai semua bumbu dan isian larutnya masukkan daging cincangnya. Setelah kita masukkan daging cincangnya dan sudah siap ke dalam penggiling daging ini, tapi bukan untuk menggilingnya, melainkan untuk mengisi sosisnya. Kita butuh cacing sosis salami. Redangkan di atas nozzle ini. Setelah selubung selesai, kita ikatnya. Ikat dengan tali agar sosis memiliki ukuran yang tepat. Inilah berapa banyak sosis yang kita dapatkan. Kita gantungkan pada batang besi ini. Lalu taruh di atas rumah asapnya. Buka kompor. Bara api, masukkan alkohol benih. Dan nyalakan dan tutupkan dengan bara api. Setelah dinyalakan dan biarkan terbakar. Taburkan serpihan kayu di atasnya. Serpihan kayu ini akan mengeluarkan asap. Tutup kompor ini dan buka penutupnya untuk buka asap mengalir melalui perokok ini. Ini semua dan ini tutup semua. Beberapa saat kemudian, kita taruh serpihan kayu dalam mangkuk besi dan menaruhnya di atas bara api. Dengan begitu, serpihan kayu akan terbakar lebih lambat. Untuk sausnya, kita ambil tomat segar dan putu melintang ini.
Kemudian kita masukkan ke dalam air mendidih. Hanya beberapa menit dan Anda dapat mengupas tomat dengan sangat mudah. Kemudian taruh di atas mangkuk. Taburi dengan sikat kemangi dan potong semuanya dengan blender imersinya. Kupas bawang bombay besar ini. Dan potong dadu kecilnya. Taruh penggorengan di atas kompor, tuang minyak, dan goreng bawangnya. Tuangkan campuran tomat dan kemangi di atasnya. Kita perlu aduk. Hancurkan siung bawang putih dengan pisau dan potong-potong. Juga isi dalam saus. Buka. Dan buka. Buang tomat dan yang dijemur ini. Cincang dengan sangat halus juga. Tambahi banyak paprika dan campuran rempah-rempah Italia untuk warnanya. Lalu campurkan dalam saus. Pastikan untuk memberi garamnya dan rebus selama beberapa menit. Ini saja, sausnya sudah siap. Daging untuk kehamilan direndam. Lalu kita keluarkan. Masukkan cabai merah ke dalam masungnya. Dan haluskan, tambahkan. Dalam musar kering ini, kumbu, dan sebagian ober biji-wijen ini. Campur semua bumbu ini dengan sendok. Lalu taburkan dagingnya juga, sehingga semua campuran menempel ke semua sisi. Masukkan air ke dalam oven ini. Tambahkan air ke dalam dasar nampan agar daging tidak mengering. Biarkan dalam oven pada suhu 70 derajat selama 6 jam. Mari kita buat keju mozzarella buatan sendiri. Tuangkan 4 liter susu buatan sendiri ke dalam panci. Dan panaskan sampai cukup panas. Mulailah menambahkan cuka secara bertahap. Pada titik tertentu, susu akan terpisah menjadi whey dan keju. Kami kumpulkan dengan tangan kita dan memeras kelebihan cairannya. Kemudian panaskan whey sampai sangat panas. Garam dengan baik. Ketika sudah mendidih, kita kembalikan kejunya. Tugas kita adalah memanaskannya dalam whey panas dan menyaringnya. Dengan cara ini kita asinkan keju. Keju mozzarella sudah siap. Masukkan es ke dalam air. Dingin dan keringkan kejunya.
Sekarang mozzarella buatan sendiri sudah siap. Sekarang ke adonannya, tuangkan air ke dalam mangkuk ini. Hancurkan ragi basah ke dalamnya. Juga sedikit ula dan tepung. Kita uleni semuanya. Setelah diuleni, kita biarkan rebusan yang dihasilkan dalam tempat yang hangat, dan lalu kita mengembang. Sementara itu, kita letakkan kayu bakarnya. Nyalakan. Kita perlu memanaskan kompor sebelum memasak pizzanya. Rebusannya sudah naik. Tambahkan mentega dan aduk. Tambahkan tepung secara bertahap. Uleni adonan terlebih dahulu dengan spatula dan kemudian dengan tangan Anda. Adonan sudah siap. Biarkan di tempat yang hangat, lalu kita selesai lemparkan lebih banyak kayu bakar. Almond ini buat kita sudah siap. Setelah daging ini sudah siap, iris sosis, sosis yang diasapi dengan baik dan siap ini kita akan mengirisnya juga. Taburi minyak dengan tepung. Sobek adonan dalam jumlah yang tepat. Pertama-tama regangkan. Kemudian gulung dengan rolling pin-nya. Kemudian oleskan saus. Dan oleskan. Taburkan irisan daging. Jepit keju mozzarella ini dengan jari-jari kami dan oleskan di atas pizzanya. Taburi sosis dengan sisa tele pedas kami ini. Kami sebarkan abar api. Kami angkat ke pizza. Setelah kita angkat pizzanya, saya letakkan di atas batu panas ini.
Pizza matang sangat cepat dalam oven. Kita berikan waktu sebentar dan balikan setelah suhunya lebih tinggi di sisi arang. Kulitnya sudah mengembang, yang berarti adonan sudah dipanggang. Angkat pizza di atas spatulanya, suhu di sana jauh lebih tinggi. Kami simpan suhunya seperti ini selama 20 detik. Pizza luar biasa yang kita buat sepanjang hari sudah siap. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, hari ini kita akan memasak ayam $10, ayam $50, dan ayam $100. Jadi pertama, satu set ban standar seharga $10. Pertama, kita taburkan ayam. Dengan ini kita taburkan dengan bumbu dengan bawang putih kering. Sekarang kita buangkan mayones, dan enak dan buangkannya. Lalu kita bawang putih keringnya juga. Dan tambahkan juga. Dan aduk rata dengan baik. Terlebih dahulu kita isi spray dengan campuran. Dan sisanya bisa ditaruh di atas ayam. Kita letakkan di atas dudukan. Dan suntik langsung ke daging ini. Kita mempercepat proses marinasi ayamnya ini. Selesai, kita bisa masukkan ayam ke dalam oven. Kita setel suhu pada 200 derajat. Lalu tunggu agar matang dengan baik. Selesai, kita keluarkan dari oven. Ini adalah ayam paling standar yang pernah saya makan. Saya pikir semua orang pernah mencoba ayam seperti ini. Mari kita cicipi dengan bagian terbaiknya. Seperti yang saya harapkan, ini sangat enak. Set produk berikutnya adalah $50. Di sini kita punya tepung terigu, ayam broiler, ayran, sirup jagung, buah kaktus, 10 liter minyak, dan rempah-rempah. Buang bumbunya dengan ayran ini, kami potong botolnya, dan tuangkan ke dalam wadah tinggi ini. Untuk rasa pedas, tambahkan cabai merah pada bumbu secukupnya. Untuk rasa, kita tambahkan lada hitam, lalu jahe kering juga. Kita garami, tentu saja, dan saatnya mencampur. Setelahnya kita sedot dengan semprit. Dan pertama kita isi dadanya. Dan juga bagian paha. Kami masukkan ayam ke dalam mangkuk dan tuangkan sisa rendaman di atasnya. Lemari es ini selama 5 jam agar bumbu meresap dengan baik. Lalu kita tuang tepung terigu ini ke dalam wadahnya selama 5 jam. Lalu kita tuang tepung terigu ini ke dalam wadah ini. Kami ambil ayam yang sudah dimarinasi, celupkan kembali ke dalam rendaman, buang cairan terlebih dan masukkan dalam wadah. Kita melapisi tepung di semua sisi. Tambahkan air ke dalam mangkuk dan rendaman yang menambah volumenya. Oleh karena itu, saatnya masukkan ayam ke dalam rendaman ini. Kita pastikan ini benar-benar basah. Lapisan breading lainnya juga. Kita lanjutkan dengan cara yang sama untuk lapisan ketiga. Selesai. Sekarang saatnya mengisi kuali dengan minyak. Kita pasang tutupnya agar lebih cepat dan kita potong beberapa kayu. Lalu kita mulai nyalakan api. Dan dalam minyak ayam yang cukup panas, kita masukkan ayam. Seharusnya hampir tidak mendidih, karena daging dalam jumlah besar membutuhkan waktu untuk ayam ini untuk dimasak dalam minyak. Setelah 20 menit, kita keluarkan ayam coklat ini dari penggorengan.
Selesai. Saya tidak berpikir banyak orang makan ayam seperti ini. Ini sangat renyah. Anda belum melupakan buah kaktus ini? Bukan, jadi kita membuat saus dan asam manis ini. Jadi kita potong menjadi buah, dan Anda melihat bagian buahnya yang matang dalamnya. Jadi kita potong sisanya. Jika buahnya sudah matang, daging buahnya mudah dilepas. Jadi kita tuangkan semuanya ke dalam panci. Dan di atasnya kita peras jus 1 lemon. Kami taruh air di atas api dan rebus semuanya selama 10 menit. Dan tambahkan sirup jagungnya juga. Kita campur dengan sisa bahan. Dan kemudian kita kentalkan semuanya dengan pati. Sausnya hampir siap. Saring saja melalui saringan agar semuanya biji tetap ada. Selesai, saus asam manis tropis sudah siap. Mari kita potong ayam renyahnya dan kita celupkan ini. Dan itu kita celupkan dengan cicipi. Ini sangat lezat. Mari kita alih ke set $100 yang paling mewah. Ada artichoke juga, soy sauce, money truffle, red wine, truffle, Brussels sprout, mini peppers, wort mini, barunya orange, caviar, krim, dan gold dutch. Dan satu lembaran emas ini, karena $100 tidak akan mudah cukup untuk lembaran emas asli ini. Hal yang paling tidak biasa adalah ayam biru ini. Jenis yang disebut ayam sutra Cina. Dia memiliki kulit biru dan tulang hitam. Jadi, mari kita mulai dengan bumbunya. Kami tuangkan anggur merah ke dalam mangkuk. Dan kecap untuk membuang bumbunya lebih asin. Untuk rasa manis, kita gunakan madu truffle. Jadi kita tuangkan sendok. Dan aduk-aduk larutkan madu dalam rendaman. Seperti sebelumnya, kita suntik ayam dengan bumbu marinasi. Kita benamkan sepenuhnya ke dalam rendaman marinasi. Jadi kami biarkan semuanya meresap selama 5 jam di lemari es. Lalu kita masukkan ayam ke dalam tas dan tutup dengan vakum. Ayam siap untuk sous vide ini. Jadi kita masukkan wortel mininya dan kita potong ekornya. Kita masukkan ke dalam tas dan segel dengan vakum. Kita ulangi operasi dengan kubis Brussels dengan paprika mini ini. Semuanya sudah siap. Sekarang mari kita tuangkan air panas ke dalam sous vide-nya. Taruh semuanya di sous vide-nya. Dan pada suhu konstannya ini ada 70 derajat. Setelah 10 menit kita keluarkan kol dan paprika. Dan setelah 5 menit adalah wortel. Jadi kita tuangkan minyak ke dalam wajan dan masukkan semua sayuran ke dalamnya. Kita goreng pada suhu maksimum selama beberapa menit. Lalu tambahkan jamur eringinya. Saat sayuran mulai mengeras, kita tambahkan sedikit anggur merahnya, sedikit madu truffle-nya, garam, dan dengan lapisan gula ini kita tutup ya sayuran. Selesai. Mari kita siapkan roti focaccia ini. Dengan truffle ini kita butuhkan tepung, air mendidih, garam, dan ambil satu truffle hitam dari toples. Ini bukan truffle termahal, tapi ini untuk roti son tidak masuk akal untuk menggunakan yang lebih mahal. Mari kita di parutan. Sedikit minyak zaitun, dan aduk adonannya. Selesai. Kita potong menjadi 6 irisan yang sama dengan pisau.
Kita taruh tepung di atas bagian dan gulung dengan rolling pin-nya. Kita gunakan ring besi untuk mendapatkan bentuk bulat sempurna ini. Kita buat 6 roti. Sekarang kita goreng dalam wajan. Roti mulai menggembung. Jadi saat membalikannya, kita letakkan roti yang sudah jadi atas piring dan tutupi dengan handuk agar lembut. Jadi kita ini. Dan kita bersulang untuk semua roti dengan racai. Selesai. Ayo siapkan saus artikok ini. Kami buka toples. Dan kami lihat artikok yang sudah dikupas. Dan yang ini akan butuhkan. Jadi kita tuangkan semuanya ke dalam mangkuk. Dan gunakan blender percelupan untuk menghaluskan semuanya menjadi bubur. Kami tambahkan garam dan tuangkan krim. Kami kocok lagi dengan blender ini. Kami tuangkan saus yang hampir jadi ke piring makanan. Nyalakan mesin asap dan nyalakan serpian kayunya juga. Kami butuhkan lebih banyak asap di balik tutupnya. Sekarang kita tunggu sekitar 15 menit agar asapnya mengendap di permukaan kuah. Ini saja saus artikok yang dibumbui asap sudah siap. Ayam sudah dimasak selama 4 jam. Dalam saus fit ini sudah pasti matang. Jadi kita buka dan taruh di piring. Sekarang ayam perlu dihias dengan lembaran emas. Pada permukaan yang lembab mudah menempel. Dan kami ratakan dengan kuas. Setelah itu kita potong bagian lebih kecil. Dan tutup semua ruang yang tertutup dengannya. Kami taruh ayam emas di atas piring ini. Lalu saus artikok ini. Sayuran mini berlapis glasirnya. Juga saya membaca buku dimasak bahwa kaviar sangat cocok dengan ayam. Jadi kita buka kemudian sebungkus kaviar merah dan taruh di mangkok kecil ini. Mari tambahkan roti fakakika ini dengan truffle. Dengan $100 kita tidak akan membuat ayam, tapi makanan lengkap. Tapi bagaimana cara Anda makan ini? Oleh karena itu kita ambil roti, kami naruh sausnya juga, sayuran di atasnya. Yang terpenting, kami potong-potong ayam. Dan juga taruh. Dan di sini daging ayam ini jauh lebih gelap dan padat. Jadi kita potong beberapa potong lagi. Dan akhirnya beberapa kaviar merah. Hasilnya adalah tacos yang sangat indah.